Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Bani Israel yang cukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis itu. Pada akhirnya sadar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi Lautan Merah setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Rasa cemas dan takut semakin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika melihat laut terbentang di depan mereka, sedang dari belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa bernama Yusha bin Nun, "Wahai Musa, kemana kami harus pergi? Musuh berada di belakang kami sedang mengejar dan laut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kerajaan Fir'aun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas. Perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, dan dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkraman musuh yang zalim itu." Pada saat kritis itu, di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang saja, turunlah wahyu Allah dari nabinya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka dengan izin Allah terbelahlah laut itu. Tiap-tiap belahan terlihat seperti gunung yang besar. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering, yang segera di bawah pemimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israel menuju ke tepi timurnya. Setelah mereka sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat, terlihat oleh mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua belah gunung air itu. Kembali rasa cemas dan takut mengganggu hati mereka, seraya memandang kepada Nabi Musa seolah-olah bertanya apa yang hendak dia lakukan selanjutnya. Pada saat itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar tenang menanti Fir'aun dan bala tentaranya turun semua ke dasar laut. Karena takdir Allah telah mendahului bahwa mereka akan menjadi bala tentara yang tenggelam. Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara dua belah gunung air itu, "Lihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua, memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahwa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut, jangan lagi oleh manusia. Tidakkah ini semua membuktikan bahwa aku adalah berkuasa yang harus disembah olehmu?" Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya, turunlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dasar laut yang sudah mengering untuk melakukan gerak cepatnya, untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi bagian timur, sambil menunggu hukuman Allah yang telah ditakdirkan. Demikianlah maka setelah Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu, jauh dari kedua tepinya, tibalah perintah Allah dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Fir'aun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Terpendamlah mereka hidup-hidup di dalam perut laut dan berakhirlah riwayat hidup Fir'aun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah bagi generasi akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, lalu berkatalah Fir'aun, "Aku percaya bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman kepada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya."
sebagai salah seorang muslim. Berfirmanlah Allah kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul maut, "Baru sekaranglah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku. Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekaranglah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, wahai Fir'aun, melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba-hambaku dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu. Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku." Setelah itu tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Jasad Fir'aun dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi kaum muslimin jika mereka zalim dan menjadikan dirinya Tuhan. Itulah cerita singkat bagaimana kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak sikap tauladan yang dapat diambil dari cerita ini, seperti kita harus percaya kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian suka video ini dan komentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.